Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Jadi untuk konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum itu ada 3 aturan yang harus dikuasai, yaitu yang pertama asas atau prinsip Aufbau, yang kedua adalah kaidah Hund, dan yang ketiga adalah larangan Pauli. Nah, yang pertama kita akan pelajari asas atau prinsip Aufbau. Aufbau ini adalah bahasa Jerman yang artinya meningkat. Meningkat, ya. Meningkat. Nah, jadi ini didasarkan oleh begini. Jadi ini adalah gambaran dari struktur atom. Ini inti atom. Nah, kalau di konfigurasi elektron menurut Bohr kan ada, kita mengenal kulit pertama N yang ke-1 kita sebut sebagai kulit K, kemudian N kedua kulit L, kemudian kulit ketiga kulit M, dan seterusnya, ya kan ada 7 tuh, K, L, M, N, O, P, Q. Nah, kalau di konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum ini ternyata diketahui bahwa subkulit atau kulit yang pertama itu terdiri atas satu subkulit. Nah, ya, ini ada ruang, ini disebut orbital, ya. Nanti gambarnya bisa begini dan bisa bentuk yang sebenarnya. Ini satu kulit pertama memiliki memiliki satu subkulit. Kemudian kulit yang kedua, ya ini kulit L, kulit kedua, ia ternyata memiliki 2 subkulit, yaitu subkulit S dan subkulit P. Kemudian kulit yang ketiga, ia memiliki 3 subkulit, yaitu subkulit S, 3P, 3D. Yang kulit yang keempat itu memiliki 4 subkulit, yaitu 4S, 4P, 4D, 4F. Nah, ini kita lanjutkan ke sini, ya. Jadi ini kalau digambarkan dia akan banyak, jadi lebih mudah gambarnya seperti ini. Jadi subkulit ini, kulit pertama memiliki 1 subkulit, kulit yang kedua memiliki 2 subkulit dengan energi yang 1S lebih rendah, diikuti yang 2S, 2P, kemudian yang 3S memiliki 3 kulit, tetapi yang kulit ketiga memiliki 3 subkulit, yaitu kulit S, P, dan D. Tetapi energi dari subkulit 3D itu lebih tinggi daripada energi dari subkulit 4S. Yang mana 4S itu memiliki 4 subkulit, yaitu kulit S, P, D, dan F. Tetapi ternyata kulit yang kelima, yang mana subkulitnya 5S, itu energinya lebih rendah daripada 4D. Nah, begitu seterusnya. Jadi energinya ini bertingkat-tingkat supaya lebih mudah membaca. Kemudian kita gambarnya seperti ini, ya. Kita tulis seperti ini diagramnya: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Jadi pengisian elektron nanti sesuai dengan peningkatan energinya, ya. Jadi mulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, seterusnya begini, ya. Nah, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S, ya. Tapi 8 ini kan tidak ada, ya, jadi tidak usah ditulis itu. Nah, ya, ini harus diingat, ya. Kalian boleh mengingat dengan model seperti ini. Kalau awal-awal ibu belajar kimia, mekanika kuantum, ibu akan menulisnya begini: subkulit S ada 7 kulit kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang S, 1S hanya ada 1 subkulit S. Nah, kemudian yang kulit nomor 2 dia cuma punya 2 subkulit. Nah, ini ujung-ujung cuma 1, ya.
kemudian di sini. Jadi dia akan bentuk piramida. 3, 4, 5 P, 6 P. Kemudian yang 2 sudah, yang 3, yang kulit nomor 3 dia punya subkulit 3. Nah, yang nomor 4 lanjut ke sini ya, 4D, 5D. 6D jarang kita gunakan, jadi nah cuman gini ya, bentuknya begini ya. Jadi ini patokannya ini 1S sampai 7S, kemudian yang full 4F, sisanya dia bentuk piramida. Nah, pengisiannya ini dulu, terus ini ya, terus begini, terus ke sini, ke sini. Nah, terus ke sini, set. Nah, ya, terus ke sini. Habis 4S, kemudian 3D ya, sini set. Ini pengisiannya begitu. Nah, terus habis 5S, 4D, 5P, 6S baru 4F, 5D. Nah, begitu seterusnya. Atau supaya lebih mudah nulisnya gini ya. 1S habis 1S, 2S, 2P, kemudian habis 3S ya. 3S terus 3P. Nah, ini kan habis 4. Kemudian setelah 3P 4S. Kemudian setelah 4S 3D. Kemudian setelah 3D 4P, kemudian 5S nih, 5S. Kemudian 4D, 5P, 6S, 4F. Kemudian 5D, 6P, 7S. Nah, ini enggak usah sampai sini, jarang sampai di situ ya. Nah, kemudian kalian harus kuasai yang ini. Mau menggambar yang begini kemudian kalian tentukan, atau mau hafalkan ini. Nah, kalau mau hafalkan ini macam-macam triknya. Trik yang salah satu yang ibu tahu, kita tulisnya gini ya, sambil nyanyi. Enggak sih, sambil apa ya, ada mantranya. Sunyi, sepi, sedap, selfie, depi, sampai di sini ya. Nah, kemudian kita beri nomor. Yang S kita beri nomor 1, 2, habis S nih, S yang ketiga, S yang keempat, S yang kelima, S yang ke-6, S yang ke-7. Oke. Kemudian lihat yang P, 2P, kemudian 3P, kemudian 4P, kemudian ini 5P, ini 6P, 6P, terus kemudian 7P. Selanjutnya setelah yang P kita isi yang D, bilangan kuantum utamanya tadi kan dari 3 ya, 3, kemudian 4, 5, 6. Cek sama enggak? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 6S. Oh, ini belum. 4F, 5D, 6P, 7S. Nah, kemudian di sini 5F, 6D, 7P. Ya, jadi hafalkannya. Sunyi dulu ya. Sunyi, sepi, sedap, selfie depi. Nah, gitu hafalinnya. Oke, nih Ibu hapus dulu supaya tidak bingung. Nah, jadi harus hafal susunannya yang seperti ini ya. Nah, oke, ini harus hafal. Sunyi, sepi, sedap, selfie depi. Nah, itu harus hafal dulu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kaidah Hun. Nah, sunyi, sepi, sedap itu S kan, sunyi, selfie depi ya, kita ada subkulit kan, S, P, D, F. Nah, subkulit ini melambangkan
bilangan kuantum azimut. Jadi untuk subkulit S itu bentuknya seperti ini. Orbitalnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya untuk yang subkulit P ada 3 orbital yang mungkin, ya. Ada yang yang PY, PX, PZ, PY. Maksudnya apa? Nah, yang P ini orbitalnya akan berbentuk seperti angka 8, ya. Kalau misalkan ini adalah panjang lebar tinggi, ya, ini tingginya, ini panjangnya, ini lebarnya. Nah, jadi ia mengelilingi inti atom. Inti atomnya di sini nanti. Inti atomnya itu elektronnya bisa berputar sekitar di sumbu X, kemudian bisa di sumbu Z. Ini yang kita sebut PX, ya. PX nanti nilainya -1, kemudian PZ itu nilainya 0, kemudian PY nilainya 1. PZ, PY. Itu. Kemudian untuk subkulit D, orbitalnya ada 5 kemungkinan. Ini yang pertama, nilainya -2, kemudian yang ini -1, 0, 1, dan 2. Kemudian yang F itu kemungkinannya ada 7, ya. -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan +3. Nah, ini kemudian supaya lebih sederhana digambarkan begini, ya. Nah, jadi kalau subkulit yang S itu kan orbitalnya hanya 1, nilainya 0. Jadi orbitalnya hanya 1 kotak, jumlah orbitalnya 1. Selanjutnya yang subkulit yang ke P itu ada 3 kemungkinan orbital, kan. PX, PY, PZ itu orbitalnya ada 3 kotak dibuat. Jadi kita tidak membentuk angka 8 atau membentuk bilangan kuantum membentuk orbital terpilih itu, ya. Kemudian yang D dibuat langsung hanya 5 langsung. Yang D, yang F langsung buatnya 7. Ini nilainya kadang ditulisnya di sini 0, -1, 0, +1. Yang D -2, -1, 0, +1, +2. Yang F -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Jadi kita harus ingat kalau ia subkulit S berarti bilangan kuantum azimutnya bernilai 0. Ya, kalau misalkan orbitalnya itu P, subkulit P, maka bilangan kuantum azimutnya 1 berarti nilainya dari -1 sampai +1. Kalau yang D nilainya itu 2, maka bilangan kuantum atau orbitalnya akan bernilai dari -2 sampai +3. Kalau yang F, ia bernilai dari nilainya adalah 3, maka orbitalnya bernilai -3 sampai +3. Nah, kalau misalkan kita punya yang lain, misalkan subkulit yang G, maka G itu bilangan keberapa? SPDFG. Jadi itu adalah bilangan kuantum azimut yang kelima, maka orbitalnya jumlahnya dari dari -4 sampai +4. Nah, itu, ya. Jadi nilai bilangan kuantum magnetik itu dari bilangan kuantum azimut, ya. Jadi nilainya adalah -L sampai dengan +L. Nah, ya, ini nilainya adalah -L sampai dengan +L. Kalau L-nya 0, nilainya 0. Kalau 1 sampai +1. Kalau 2, ya subkulit D -2 sampai +2. Kalau yang 3, subkulit F -3 sampai +3.
Jumlah orbitalnya adalah ini, kalau kita mau gunakan rumus adalah 2L plus 1. Jadi kalau orbital bilangan kuantum azimutnya bernilai L-nya 3, maka jumlah orbitalnya adalah 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Oke. Nah, kemudian setiap orbital ini nanti diisi oleh 2 elektron. Jadi setiap kotak diisi dengan 2 elektron. Pengisiannya, nah, subkulit S itu maksimum diisi oleh 2 elektron karena kotaknya ada 1, jadi isinya 2. Kalau yang P karena kotaknya 3 berarti jumlahnya 6. Kita tulis di sini 6. Yang D jumlah orbitalnya 5 berarti elektronnya ada 10. Yang F jumlah orbitalnya 7, maka jumlah elektron maksimumnya ada 14. Jadi elektron maksimumnya adalah 2 kali jumlah orbitalnya. Pengisiannya menurut kaidah Hund harus diisi dengan yang arah spin searah dulu. Jadi yang ke atas dulu. Ini elektronnya mengarah ke sesuai arah jarum jam ke atas baru ke bawah. Ini elektronnya ada 6. Perhatikan pengisiannya atas, bawah, bawah. Kalau punya 6. Nah, kalau subkulit yang D ia punya 10, maka pengisiannya nanti atas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bawah ya. Yang F bagaimana? Atas, 7 baru 7. Kemudian yang ke 8 bawah ya, pengisiannya begitu. Kemudian nanti untuk yang subkulit yang menarik itu adalah subkulit yang ke D dan F. Dia akan memiliki aturan, nah ini, nah ada orbital setengah, ada orbital penuh, ada orbital kosong. Nah, nanti yang D dan F ia akan memenuhi aturan setengah, penuh, dan penuh. Yang S dan P tidak. Oh, pasti masih bingung sekali ya. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Nah, oke. Kemudian yang ketiga adalah larangan Pauli. Larangan Pauli menyebutkan bahwa tidak ada elektron yang memiliki bilangan kuantum utama atau kulit, kemudian subkulit atau bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik atau orbital, dan bilangan kuantum spin yang sama. Tidak ada yang memiliki NLMS yang sama. Tidak boleh, tidak ada. Ya, tidak boleh. Nah, minimal salah satunya pasti berbeda. Oke. Wah, pasti bingung sekali ya. Tidak apa-apa. Nah, kita mulai. Apa sih maksudnya? Nah, kalau yang kemarin kita memiliki konfigurasi elektron menurut Bohr, ini kan jumlah elektronnya 12 ya. Maka kalau menurut Bohr kan kita nulisnya KLM 282. Nah, kalau menurut mekanika kuantum, maka kita menulisnya begini. Pakai ini ya, jembatannya tadi ya. Sunyi, sepi, sepi. Ini 1S, 2S, 3S, 2P, 3P. Nah, isinya berapa? Elektronnya 12. Di S hanya boleh 2. Di S lagi 2. Di P 6. Nah, 2 tambah 2 tambah 6 sudah 10. Sisa 2 lagi. Nah, berarti yang ini tidak ada. Kita hapus. Nah, ya, jadi jumlahnya elektron, konfigurasi elektron menurut Bohr-nya begini. Nah, yang mana ini kalau kita lihat di kulit yang pertama, kulit pertama jumlahnya 2. Oke, sama.
Oke, ya. Di kulit yang kedua, kulit kedua kan ini. Kulit nomor 2 jumlahnya 2 ditambah 6, 8, sama. Kemudian di kulit yang ketiga, kulit M, jumlah elektronnya 2. Nah, sama, tidak beda, ya. Nah, oke, ini konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum, ini menurut Bohr. Nah, ya. Kemudian oke, sementara ini dulu, nanti baru kita belajar yang mekanika ininya ya, bilangan kuantumnya. Oh, atau langsung deh kita buat orbitalnya. Kalau kita buat orbitalnya berarti begini. Ya, orbitalnya kalau yang S orbitalnya itu satu kotak, S satu kotak, yang P 3 kotak, yang S satu kotak. Nah, pengisiannya bagaimana? Atas bawah. Oh, nilainya belum. Kalau yang S nilainya 0, S nilainya 0, yang P min 1, 0 plus 1, S 0 lagi. Pengisiannya di sini sudah. Kemudian yang ini 1, 2, yang ini 6. Pengisiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang terakhir 1, 2. Ya, ini adalah diagram orbital. Orbital. Yang ini konfigurasi elektron. Nah, oke. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah yang klor. Kalau klor menggunakan Bohr, menggunakan konfigurasi elektron menurut Bohr kan gini, KLM. Ada 17, berarti di sini 2, 8, dan di sini ada 7. Bagaimana kalau menurut mekanika kuantumnya? Maka kita tulis menurut mekanika kuantum. Ini menurut Bohr ya. Konfigurasi elektron menurut Bohr. Nah, sekarang yang mekanika kuantum berarti kita tulis sunyi, sepi, segitu ya, nggak banyak lah. 1, 2, 3, 3. Isinya 17, 2 di S2, di P maksimum 6. Oke, kita tandai dulu. Nah, segini ini udah 10. Kita punya masih sisa 7 kan? 7 berarti 2 di sini dan 5 di sini. Jadi totalnya 2 tambah 2 tambah 2 10 tambah 2 12 tambah 5 17. Ya. Nah, perhatikan dia tidak mungkin berbeda ya. Di di kulit yang pertama elektronnya hanya ada 2. Di kulit kedua jumlahnya adalah 2 ditambah maaf ini 2 ya. Nah, 2 tambah 6 8. Di kulit yang ketiga ada subkulit S dan P, jumlahnya 2 ditambah 5 7. Nah, jadi tidak mungkin ia berbeda. Selanjutnya yang silikon. Yuk kita mulai. Kalau menurut menurut Bohr, iya kan, kulit K, L dan M nya dia 2, 8 dan 4. 14 ya. Nah, kemudian kalau menurut mekanika kuantum, iya sunyi, sepi. Oke. 1, 2, 3. 2, 2. Salah. 2, 3. Nah, yuk. Di sini 2, di sini 2, di sini 6, sudah 10. Di sini 2, 12, di sini 2, berarti 14 ya. Coba dicek di kulit pertama elektronnya hanya ada 2. Di kulit yang kedua elektronnya 2 ditambah 6, hasilnya 8. Di kulit yang ketiga atau di kulit M, jumlah elektronnya adalah 2 ditambah 2. Nah, sama kan? Oke.
Nah, ini magnesium, klor, dan silikon ini adalah unsur yang berada pada golongan utama. Nah, ya, ini. Nah, yang bor itu ternyata hanya bisa kita gunakan untuk menggambarkan yang unsur-unsur yang ada di sini. Kurang. Nah, yang di sini nih. Nah, dia hanya bisa untuk menggambarkan yang di sini nih, yang ibu kotakin ya. Oke, yang inilah. Nah, yang ini nih. Ia tidak bisa menggambarkan yang di sini dan yang di sini. Nah, jadi kelebihan dari mekanika kuantum ia bisa menggambarkan sampai di sini. Nah, terus jadi yang besi Fe, besi ini ya kan di sana posisinya tidak bisa kita buat menggunakan konfigurasi elektron menurut Bohr. Jadi kita harus pakai yang mekanika kuantum. Yuk kita mulai. Besi ya, sunyi, sepi, sedap. Nah, kalau ia di sini kalau ia adalah golongan transisi, ya pasti sampai D. Baik, kita isi 1, 2, 3, 4. Kemudian yang P 2, 3, 4. Oh, ini yang berapa nih? Oh, salah. 4, baru ini 3. Baik. Ini isinya 2, S2, P6, 10, sudah 2, 6, 2, sudah 10. Kemudian sudah 20, berarti sisanya 6, langsung tulis ini. Red, ya. Nah, begitu. 26. Nah, bagaimana kalau I 53? Yang I sunyi, sepi, sedap, sepi, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang P 2, 3, 4, 5, 6. Habis yang P, kemudian yang D 3 ya. 3, 4, 5. Baru yang F itu 4. Jadi kita isi dulu. Elektronnya 53. Jadi di subkulit S 2, 2, 6 itu 10, 2, 6, 2, 20, ini 10. Kalau yang di 10 sudah 30, 36, kemudian 38, 10, 48, kurang berapa? 48, 5 ya. Oke, berarti yang ini tidak dipakai. Sudah ya, sampai di sini dulu. Kalau yang I, ya di sini berarti kita sebetulnya bisa membuat konfigurasi elektron menurut Bohr-nya. Kalau kita mau buat berarti kan gini. 2. Oh, gitu aja dah, biar enggak bingung ya. Oke, sampai di sini videonya kepanjangan, nanti supaya tidak bingung kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.